Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya hari ini. Oke teman-teman, sehubungan dengan adanya beberapa teman-teman yang request bagaimana kita bisa menentukan high yang valid dan low yang valid, dan menentukan fullback-nya yang mana teman-teman, sehingga kita bisa menentukan boss dan choke-nya. Nah, karena dasarnya adalah kita harus tahu yang mana area yang valid. Dan yang pertama sekali memang kita harus tahu itu fullback yang mana teman-teman, baru kita bisa memvalidkan ya, ini fullback-nya yang pertama, kita harus benar-benar tahu di mana, dan yang kedua itu memvalidkan ya, kalau kita sudah bisa memvalidkan untuk mencari yang ketiga, break-nya udah pasti gampang sekali teman-teman. Nah, inilah yang pertama, fullback-nya harus tahu sehingga kita bisa masuk ke nomor 2, bisa memvalidkan, setelah itu bisa melihat area yang sudah break, maka terbentuklah boss atau choke teman-teman. Oke, sekarang kita ada di EuroUSD, kita sama-sama belajar di sini. Jikapun nanti saya ada kesalahan ya, kita bisa saling koreksi atau sharing, teman-teman. Oke, di sini langsung kita mulai. Boleh dari time frame daily, nanti masuk ke time frame yang paling kecil atau bagaimana teman-teman bisa memahami arah harga. Yang penting kita boleh paham secara global sebenarnya tren ini kemana gitu, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh ke sebelah kiri sana. Kita lihat di sini teman-teman, yang pertama ini harus kita validkan caranya. Yang pertama kan harus kita tahu yang mana uh, fullback-nya teman-teman. Jadi di sini ada satu fullback di sini ada yang kedua, dan nah itu aja ya. Di sini ini area paling bawah. Ini valid, cukup mengambil area yang paling dekat ini, sehingga yang di atas ini sudah valid ya, high-nya ini sudah valid karena dia sudah break area ini. Nah ini. Oke, yang berikutnya kita tinggal cek apakah sudah break atau tidak. Jadi masuk ke tahap ketiga tadi teman-teman. Nah di sini kita cek ini. Ini kan area paling tinggi nih. Sekarang langsung aja kita gariskan di sini. Kita cek ini apakah sudah full body. Ketika dia sudah full body break, maka sah menjadi boss. Jadi di sini bosnya teman-teman. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa harga ini sedang naik. Berarti kan kita tinggal siap-siap untuk entry buy ya. Nah, kita tinggal mempalitkan ini. Kita palitkan, dia harus mengambil inducement dan kita cari order block di bawah. Kan konsepnya seperti itu. Nah, kita cek yang ini. Ini yang paling tinggi di sini ya. Nah, ini yang paling tingginya kita lihat dia harus mampu mengclose area ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan cukup mengambil yang pertama aja ya. Oke, berarti ini sudah valid karena dia sudah mampu break fullback pertama ini. Oke, sekarang berarti jika sudah seperti ini teman-teman, kita sudah tahu bosnya dan kita sudah tahu bahwa harga ini sedang uptrend, sehingga kita tinggal siap-siap di zone order block ya. Nah gitu teman-teman. Tapi di sini kita yang perlu kita bahas mempalitkan area atas dan area bawah. Jadi kita tahu bosnya. Untuk mencari order block yang bagus itu usahakan yang masih fresh. Nah itu sudah sangat gampang ya. Yang paling banyak bingung SMC ini fullback-nya teman-teman. Fullback-nya itu yang mana sebenarnya, dan mempalitkan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke time frame H4. Kita sudah tahu di time frame daily ini harga sedang naik karena bosnya mengarah ke atas. Oke, kita cek di sini teman-teman, di H4 ini kita cari bosnya ya terakhir. Nah kita coba cek ini. Nah apakah ini valid teman-teman? Ini kan area paling atas nih. Jadi fullback-nya itu ada ya di sini ya. Ini merupakan fullback-nya. Sorry. Nah ini. Sehingga untuk atas ini sudah valid ya. Kita kasih tanda di sini. Karena ada fullback di situ yang sudah di break. Nah kita lihat teman-teman, ini sudah valid dan berhasil di break ke atas. Berarti di sini bos. Oke. Sekarang setelah itu bos, berarti ini menjadi low yang valid.
Nah, kita lihat teman-teman, low valid ini berhasil di-break ke bawah, berarti terbentuk change of character. Jadi yang tadinya harga berpotensi masih naik di H4 itu, eh, harga berpotensi akan ada penurunan. Tetapi ingat teman-teman, penurunan ini hanya sesaat karena pada time frame daily itu kita masih buy. Jadi market ini akan tunduk pada time frame paling besar teman-teman. Oke, sekarang kita akan cek lagi apakah ini sudah valid. Nah, dia itu fullback-nya di area ini nggak ada ya, hanya di sini ya terakhir ya, di ujung ini teman-teman. Nah, jadi ini kita lihat belum berhasil nge-break fullback ya, jadi ini tidak valid teman-teman. Oke, harga naik, turun, kita lihat teman-teman apakah ini sudah valid atau tidak. Kita cari fullback-nya itu ada di sini. Nah, ini fullback-nya nih. Jadi belum mampu harga ke area fullback ini ya, sehingga ini juga belum valid teman-teman. Oke, inilah struktur di H4, terbentuk cok terakhir ya, ini cok terakhirnya teman-teman. Jadi kita dapat data di H4 ini harga berbalik dari kenaikan menjadi penurunan. Tetapi ini hanya bersifat sementara gitu teman-teman, karena di time frame daily itu masih buy, belum berhasil membuat cok teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke H1. Nah, jadi kadang-kadang juga perbedaan struktur di time frame masing-masing ini itulah yang membuat kadang kita bingung teman-teman. Di daily masih baik, kadang-kadang kita bisa terkecoh gitu. Yang penting kita harus teliti dan harus ingat hasil analisa kita setiap time frame, sehingga kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang kita akan bandingkan H4 ini dengan time frame H1 ya, H4 yang tadi ya, sorry. Nah, kita lihat teman-teman, mulai dari sini aja. Kita cek di sini, ini sama ya, masih merupakan bos, karena di sini dia sudah mampu ya, break ini. Oke, kita cek di bawah ini. Nah, ini teman-teman, di sini bos, ya masih sama dengan H4, ini di break, maka di sini cok. Nah, sekarang kita cek ya, apakah yang ini sudah valid atau belum. Dia valid ketika ngebreak ini ada fullback ya. Jadi di H4 tadi, di sini tidak ada fullback teman-teman. Nah, itulah bedanya. Sedangkan di H1 ada fullback, sehingga ini sudah valid. Nah, itulah perbedaan time frame ini sangat penting teman-teman. Oke, harga naik mengambil order block ya. Ini ada order block ini. Di H1 ini tidak kelihatan areanya, tapi di M30 atau M15 pasti ada teman-teman. Setelah mengambil inducement ini, harga langsung drop. Oke, sekarang ini low valid. Low valid ini berhasil di break teman-teman. Nah ini, apakah ini break body? Coba kita cek. Nah berhasil ya, break body di H1. Jadi di H4 tadi ini bukan valid, sehingga ini juga tidak merupakan bos ya. Bukan merupakan bos di H4, tetapi di H1 karena ini sudah valid teman-teman, maka ini merupakan bos. Nah inilah bosnya. Di atas tadi cok ini, sekarang di sini sudah menjadi bos karena area yang valid sudah berhasil di break. Nah gini teman-teman. Nah artinya ketika harga naik teman-teman, kita boleh cari order block, misalnya yang ini kan, lihat ini harga langsung turun gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa ini cukup mudah untuk kita pahami ya. Begitu juga nanti sebaliknya teman-teman, ketika kita refine lagi ke M30, sama caranya seperti ini gitu. Jadi sangat mudah ya. Saya rasa teman-teman sangat mudah untuk memahami ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman. Salam profit dan tetap semangat.